Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rani Trinavianti dengan NIM 2121226 dari kelas PAI 5G. Di sini saya akan mempresentasikan dari video dari PPT dengan materi hikmah dan ifah, yaitu sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Uti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Trinavianti dengan NIM 2121226. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan materi yaitu hikmah dan ifah sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu itu Ibu Putih. Nah, jadi materi pertama yaitu pengertian hikmah. Nah, jadi pengertian hikmah ini adalah sesuatu hal yang dapat kita petik atau dapat dari sesuatu peristiwa atau makna yang terkandung dalam kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat. Nah, jadi secara bahasa yaitu hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau perilaku yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan dan Al-Quran. Jadi hikmah itu adalah setiap perkataan yang benar dan menyebabkan perbuatan yang benar pula. Nah, jadi selanjutnya itu contoh hikmah. Nah, jadi adapun beberapa contoh hikmah yaitu yang pertama yaitu ketika seseorang istri bercerai dari suaminya atau sebaliknya selalu ada hikmah yang terpetik di dalamnya, antaranya yaitu kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyadari bahwa ada yang lebih penting yang dicintai yaitu Allah. Nah, selanjutnya tuh ketika seorang anak kehilangan ayah ibunya atau sebaliknya, gunakan kesempatan ini untuk menyadari bahwa ada Allah yang tidak akan pernah menghilangkan dari sisi kita. Itu adapun fungsi-fungsi hikmah, yaitu pertama itu hikmah berfungsi sebagai pelajaran bagi kita agar menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi intinya ini fungsi hikmah yaitu pelajaran untuk kita agar kita untuk kedepannya tuh lebih baik dan lebih baik untuk kedepannya. Nah, kedua itu hikmah berfungsi sebagai ujian agar kita tetap bersabar dalam menjalani hidup ini dan tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Jadi intinya itu hikmah sebagai ujian agar kita selalu bersabar dalam menghadapi dan cobaan dan tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Selanjutnya itu pengertian ifah. Jadi materi selanjutnya itu pengertian ifah. Jadi secara bahasa ifah adalah menahan. Adapun secara istilah adalah menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan demikian, seorang yang afif adalah orang yang bersabar dari perkara yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut menginginkannya. Jadi intinya ini ifah ini orang yang bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara dan menginginkannya gitu. Jadi adapun secara ifah adalah bentuk masdar dari afah yaifu, yaitu ifah yang berarti menjauhkan diri dari hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis ifah adalah memelihara
kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Iffah al-iffah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Al-iffah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Adapun keutamaan iffah yaitu usaha yang dapat ditempuh adalah memaksa jiwa melakukan dua hal berikut. Pertama itu memalingkan jiwa dari tergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapat apa yang di tangan orang lain. Selanjutnya itu sehingga tidak meminta kepada makhluk baik secara lisanul maqal maupun keadaan lisanul hal. Kedua yaitu memutuskan ambisi hati dan meminta dengan lisan untuk menjaga kehormatan diri serta menghindar dari berhutang budi kepada makhluk serta memutus ketergantungan hati kepada mereka merupakan sebab yang kuat untuk mencapai iffah. Adapun iffah dalam kehidupan sehari-hari. Iffah dalam kehidupan sehari-hari yaitu iffah hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan suci. Jadi iffah ini yaitu dilakukan setiap hari dan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dilakukan dimulai dengan memelihara hati, kolbu untuk membuat rencana dan angan-angan buruk, sedangkan kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama itu kesucian indera. Jadi kepada kesucian ini itu berupa raba, penciuman, pendengaran. Nah, kedua itu kesucian dari memakan harta orang lain. Ketiga, kesucian jasad, dan yang terakhir kesucian lisan. Di mana kesucian lisan ini itu seperti selalu berkata yang baik kepada orang lain. Jadi ada 4 kesucian dibagi dalam beberapa bagian. Itu pertama kesucian indera, kedua kesucian dari memakan harta orang lain, ketiga kesucian jasad, keempat dan kesucian lisan. Adapun fungsi-fungsi iffah itu pertama itu meraih pahala yang besar di akhirat. Jadi kita di sini harus selalu berlomba meraih pahala yang besar untuk di akhirat. Nah, yang kedua itu mendapatkan ketenangan hati dan kenikmatan bahasa dunia. Nah, ketika kita mendapatkan ketenangan hati dan kenikmatan bahasa dunia, harusnya kita bersyukur, selalu bersyukur. Nah, ketiga itu memberi jalan keluar dari kesukaran dan kesulitan dengan cara itu membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi di sini kita harus membekali diri dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu membentangi diri dengan rasa malu. Nah, jadi di mana kita ini harus membentangkan di dalam diri kita dengan rasa malu terhadap sesama. Nah, selanjutnya itu menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Pada tempat-tempat menimbulkan fitnah itu seperti perbuatan atau pergaulan di lingkungan masyarakat. Jadi hendaklah kita harus menjauhi tempat-tempat yang akan menimbulkan fitnah yang terhadap pada diri kita. Nah, selanjutnya itu memperbanyak doa. Contoh iffah yaitu menjaga kesucian diri. Baiklah, itu presentasi dari saya, Bu. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah atau ada yang kekurangan, saya minta maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.